Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang Maha Esa, karena atas rahmatnya lah, hidayahnya lah kita dapat menjalankan ibadah puasa kali ini dengan sebaik mungkin. Dapat menjalankan ibadah sholat kita, dapat menjauhi larangan-larangannya, dapat melaksanakan anjuran-anjurannya dengan sebaik mungkin. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan, selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Teman-teman semuanya, penonton semuanya, saya di sini akan kultum yang berjudul tentang pentingnya doa. Nah, doa sendiri adalah suatu cara kita untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dikatakan sebagai cara kita untuk mengganti takdir kita. Takdir yang sudah ditentukan Allah bisa kita ganti dengan cara kita berdoa. Sebelum saya lebih jauh lagi menjelaskan tentang doa, nah saya ingin bercerita tentang suatu peristiwa. Suatu saat ada seorang ulama, dia di tengah malam berjalan sendirian ingin berjalan pulang. Kebetulan di jalan itu sepi dan gelap, nggak ada satu orang pun yang berlalu lalang di sana. Pas dia berjalan di tengah jalan, qadarullah dia bertemu dengan seorang pembunuh. Tiba-tiba dia ditikam. Nah, saat dia ditikam, dia minta sama si pembunuh ini gini, sebelum kamu membunuh saya, bolehkah saya minta satu hal? Nah, si pembunuh pun jawabnya gini, apa yang ingin kau minta? Nah, si ulama minta, saya ingin minta agar diperbolehkan sholat 2 rakaat dulu di masjid. Nah, setelah mereka berdua berjalan, akhirnya bertemu masjid dan si ulama tersebut diperbolehkan sholat. Setelah mengambil air wudhu, akhirnya sholat 2 rakaat. Nah, di antara sujud di antara 2 rakaat hampir sebelum atahiyat, dia minta sama Allah, ya Allah, aku udah pasrah ya Allah, aku pasrahkan nyawaku kepadamu. Bila ini memang akhir hayatku, maka masukkanlah ke dalam surgamu. Bila aku masih hidup, maka selamatkanlah hambamu ini ya Allah. Nah, seketika pas dia sujud sholat tersebut, ada seorang memakai sorban putih yang menyelamatkannya. Nah, setelah dia atahiyat, salam, dia itu baru tahu loh, ternyata pembunuh tadi di mana dan siapa yang telah menyelamatkannya. Dia kaget. Nah, ternyata dari peristiwa tersebut dapat kita ambil kesimpulan nih. Yang pertama, doa akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kepepet nih biasanya, dalam keadaan genting-gentingnya gitu. Nah, tapi ya jangan sampai pas kita punya hutang, ada rentenir datang malah sholat, nek doa ini nggak diterima ya Allahu alam gitu. Yang kedua, doa kita diterima sama Allah pas kita yakin 100% sama Allah bahwa doa kita kan dikabulkan gitu. Gampangannya gini, pas kita naik kereta, pas kita naik pesawat, bahkan naik kapal, kita yakin nggak bahwa kita akan sampai ke tempat tujuan? Nek kebanyakan orang umum pasti jawabnya yakin. Padahal mereka tuh nggak tahu nakodanya itu siapa, nggak kenal nakodanya siapa, nggak kenal masinisnya siapa, pilotnya siapa, kan nggak kenal. Tapi yakin bahwa mereka kan sampai ke tempat tujuan. Nah, begitu juga dalam doa. Malahan pas kita berdoa sama Allah, kita tuh udah tahu siapa yang akan mengabulkan doa kita, siapa yang kita mintai doa, siapa yang kita mintai agar doa kita dijabahi. Ya Allah gitu, kita udah tahu. Tapi kok kita nggak yakin bahwa doa kita akan diterima sama Allah. Maka dari itu pas kita doa, yuk kita yakin 100% sama Allah bahwa doa kita itu akan diterima gitu. Nggak perlu mikir doa kita diterima kapan ya? Apa besok lusa, apa besok, apa minggu depan gitu. Nggak usah dipikir itu. Nabi Musa aja, seorang nabi,
dia berdoa minta ketemu sama Allah 30 sampai 40 tahun baru diijabahi gitu. Apalagi kita yang orang biasa. Poin yang ketiga, pas kita berdoa, kita usahakan berdoa itu dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik. Nek nggak bisa pakai bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Kita doa pakai bahasa Indonesia. Loh mas, apa Allah tahu nek kita doa pakai bahasa Indonesia? Lah, kan yang menurunkan Nabi Adam, yang menciptakan Nabi Adam, bahkan menurunkannya ke bumi, itu Allah gitu. Jadi Allah itu tahu bahasa umat manusia itu yang berbeda-beda, tahu gitu. Paham mesti. Nah, maka dari itu, mumpung ini masih bulan Ramadan, saya mengajak jamaah semua, saya mengajak penonton semua, teman-teman semua untuk tetap beribadah sama Allah, dimaksimalkan. Apalagi ini malam-malam akhir Ramadan, nek bahasane nek sepak bola itu biasanya injury time gitu. Apalagi udah masuk malam Lailatul Qadar. Insya Allah doa kita diijabahi sama Allah. Apalagi keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu ibadah kita yang kita lakukan satu malam di malam Lailatul Qadar, insya Allah itu berharganya sebanyak ibadah di 1000 malam biasa. Maka dari itu nek bisa ya di malam Lailatul Qadar ini kita hiasi ibadah kita dengan doa-doa kita yang terbaik. Nek doa ya jangan setengah-setengah. Nek doa le dhuwur-dhuwur sisan, yang tinggi-tinggi sekalian. Ya Allah, umrohkanlah aku ya Allah. Ya Allah, sugihkanlah aku di 2024 ini ya Allah. Insya Allah ini diijabah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di Kultum kali ini. Bila ada salah kata maupun penyampaian materi, itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada benarnya berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.